Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk materi perkuliahan kita di mata kuliah Strategic Planning Foundation. Setelah kemarin kita sudah sampaikan ya di materi sebelumnya kita udah sampaikan tentang dasar-dasar dari perencanaan, termasuk kita sudah sampaikan juga tentang fungsi-fungsi manajerial, di mana secara garis besar fungsi manajerial itu kan ada planning, organizing, actuating, controlling. Kalau ada yang menambahkan istilah lain itu memang ada pandangan yang berbeda. Tapi pada prinsipnya kita kenal ada 4 fungsi manajerial itu. Dan planning itu ada di dalam fungsi manajerial itu. Dan itu mesti menempati di posisi yang pertama, yaitu planning. Nah, kemudian di materi kali ini kita akan sampaikan tentang tipe-tipe perencanaan, ya, di mana tipe-tipe perencanaan itu sebetulnya bisa kita bagi berdasarkan beberapa hal. Kalau kita pengen bagi tipe perencanaan berdasarkan fungsi, ya, berarti penerapan dalam sebuah perusahaan bisnis bisa jadi nanti ada perencanaan dalam bidang produksi, ada perencanaan dalam bidang pemasaran, ada perencanaan dalam personalia. Tapi kalau tipe perencanaan berdasarkan waktu, maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian satu tujuan, ya, bisa jadi tipe perencanaan itu adalah tipe perencanaan jangka pendek, tipe perencanaan jangka menengah, dan tipe perencanaan jangka panjang. Nanti akan kita bahas pada materi berikutnya apa yang masuk dalam perencanaan jangka pendek, apa yang masuk dalam perencanaan jangka menengah, dan apa yang masuk dalam perencanaan jangka panjang. Nah, kemudian berikutnya di slide teman-teman bisa lihat ada unsur-unsur dari rencana. Di mana unsur-unsur rencana ini nanti kita akan coba breakdown, akan coba kita alokasikan ke tipe-tipe perencanaan yang akan saya sampaikan. Di mana unsur rencana itu ada program diantaranya, ya, ada program, ada anggaran, kemudian ada prosedur, dan juga ada kebijaksanaan. Nah, bagaimana ini kalau kita breakdown ke dalam tipe utama planning? Memang ada beberapa pendapat ya yang membahas tentang tipe utama planning. Di slide ini kita akan bahas tentang tipe utama planning itu ada 2, di mana tipe yang pertama itu disebut dengan strategic plan atau perencanaan strategik, dan yang kedua itu disebut dengan operational plan atau perencanaan operasional. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa tipe perencanaan itu ada strategic plan, yang kedua ada operational plan, dan yang ketiga itu ada perencanaan tactical plan. Ya, tapi di slide ini kita bahas 2 dulu ya. Jadi tak ulangi, yang pertama ada strategic plan atau perencanaan strategik, dan yang kedua ada operational plan atau perencanaan operasional. Nah, di mana untuk operational plan atau perencanaan operasional itu ada 2 unsur yang melekat di dalam operational plan itu, di mana unsur yang pertama itu disebut dengan single use plan atau perencanaan sekali pakai. Artinya apa? Perencanaan sekali pakai itu, ya, bisa saya jelaskan bahwa perencanaan sekali pakai itu adalah satu perencanaan yang dirumuskan, satu perencanaan yang dibuat, kemudian melalui satu proses, artinya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian tujuan itu sudah tercapai, maka tujuan itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan atau tidak bisa digunakan lagi untuk perencanaan periode berikutnya. Misalnya, kalau kita membuat perencanaan tentang pembangunan gudang di kota Boyolali di tahun 2024, ya, kan mesti kita punya perencanaannya. Kemudian
dari perencanaan yang dibuat di tahun 2024, kemudian jadilah itu gudang di tahun 2024, dan di tahun 2025 itu pengen bangun gudang yang baru di tempat yang berbeda, maka nggak bisa lagi dipakai. Maka disebut dengan single use plan, perencanaan satu kali pakai. Maka saya persingkat dengan 1 kali P, itu artinya perencanaan 1 kali pakai. Kemudian unsur yang kedua dari operational plan itu adalah standing plan, atau disebut dengan perencanaan tetap. Nah, ini kan kebalikan dari single use plan ya. Kalau single use plan itu benar-benar hanya 1 kali pakai, 1 periode misalkan kan, atau 1 kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Tapi kalau standing plan adalah rencana-rencana tetap, di mana rencana ini kalau memang tidak ada perubahan, ya, kalau tidak ada perubahan yang secara fundamental, bisa saya katakan seperti itu ya, maka itu tetap dipakai. Apa saja yang masuk dalam standing plan nanti coba akan kita jelaskan. Nah, coba ini yang membedakan antara unsur-unsur di operational plan ya, antara perencanaan 1 kali pakai single use plan dengan perencanaan tetap ya, atau disebut dengan standing plan. Nah, ini metriknya ya, ini metriknya. Oke, nah ini metriknya. Kalau kita tarik dari atas, perencanaan strategik dan perencanaan operasional itu kan mesti harus ada benang merahnya, mesti kan harus nginduk dari misi, ya, tujuan atau sasaran atau goal, kemudian turun ke rencana strategik, kemudian turun ke rencana operasional. Nah, di perencanaan operasional sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya kan? Ini kan ada single use plan. Apa saja yang masuk dalam single use plan, apa saja yang masuk dalam rencana sekali pakai, itu yang pertama ada program. Nanti teman-teman bisa berikan contoh ya, program apa saja yang itu masuk dalam single use plan dengan kriteria yang telah saya sampaikan sebelumnya. Proyek ini juga merupakan unsur dari single use plan, kemudian anggaran ini juga merupakan unsur dari single use plan. Anggaran apapun kan, anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 nggak bisa lagi dipakai untuk di tahun 2024 karena memang semuanya udah berubah. Bisa jadi ada perubahan-perubahan terhadap lingkungan internal, eksternal, ya kan, inflasi misalkan. Maka rencana-rencana yang kemarin itu nggak bisa lagi dipakai, ya nggak bisa lagi dipakai. Kemudian standing plan, apa contoh dari standing plan? Nah, standing plan ini contohnya adalah kebijaksanaan. Standing plan contohnya adalah prosedur. Standing plan contohnya adalah peraturan. Prosedur rekrutmen karyawan misalkan, ya itu kan selama memang tidak ada perubahan-perubahan fundamental tetap ada prosedur itu, ya tidak akan dirubah. Peraturan ya, SOP atau yang lebih tinggi misalkan ke undang-undang atau peraturan pemerintah atau apa ya, selama memang itu nggak ada perubahan, ya kan, nggak ada batasan waktu juga, maka itu tetap akan dipakai. Nah, ini secara garis besar yang saya sampaikan terkait dengan tipe-tipe utama dari planning. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan di materi ini. Nanti kita akan lanjut ke materi yang berikutnya.